Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku tidaklah memberi kalian ilmu kecuali sedikit saja, kata Allah. Makanya kata Ahmad Baki dalam lagunya Petuah Guru, itu bisa direnungi betul itu lagu itu. Apa kata Ahmad Baki? Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Seharusnya kita lebih bisa paham itu, karena padi kan banyak di sini nih. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung. Membid'ah-bid'ahkan orang itu kan sombong itu. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Baru sikit ilmu tuh udah teriak ke sana kemari, kan nggak bagus itu. Jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong menepuk dada. Ingat petuah penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Ingat petuah penyu di pantai, asal mau bertelur dia malam dia naik itu ke tepi pantai. Di saat orang tertidur diam-diam dia, ya, di kais-kaisnya pasir pantai itu bertelur dia. Ratusan telurnya nggak pernah dia bangga. Ayam baru satu, ributnya sekampung. Seharusnya kan inilah sosok orang-orang yang berilmu seharusnya. Jangan suka sesat. Apalagi yang tak sesat. Al-Quran ini pun kalau mau didudukkan kita bahas, kalau disebut bid'ah ini nggak ada dalam hadis Rasulullah diperintahkan mengumpulkan Al-Quran nih Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linailis sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Datuk Penghulu Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir beserta perangkat kepenghuluan yang berhadir, yang sama-sama kita muliakan Bapak Sekcam Kecamatan Rimbo Melintang yang berhadir bersama kita malam hari ini, yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua BPKEP Teluk Pulau Hilir, dan yang sama-sama kita muliakan Ketua dan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Raya Darul Mubarakah beserta jamaah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Puja dan puji syukur
mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia serta nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama membacakan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di kehidupan yang akan datang Bapak Ibu, kita termasuk ke dalam golongan pengikut Nabi Muhammad yang memperoleh kemuliaan dan keutamaan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid Raya Darul Mubarakah, dalam rangka menyemarakkan syiar agama, memperingati perayaan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Tak terasa Bapak Ibu, 1 tahun telah berlalu meninggalkan kita. 1443 Hijriah telah pergi bersama dengan segala kenangan yang terukir dari kita, baik suka maupun duka. Setiap kali pergantian tahun Bapak Ibu, yang harus kita cermati bersama adalah setiap kali pergantian tahun, tentu setiap kali pula lah usia kita akan bertambah. Setiap kali bertambah usia kita, tentu semakin berkurang pula lah jatah kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Semakin dekatlah kita dengan garis finish kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita di alam dunia yang fana ini. Oleh karena itu, setiap kali pergantian tahun kita diajak kembali untuk mengingat sosok seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dia adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah yang kedua, yang bersama dengan sahabat-sahabat Rasul lainnya telah mempelopori penerapan sistem penanggalan tahun Hijriah yang diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah. Kenapa dari peristiwa hijrahnya Nabi? Bukan dari peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi di dalam Islam. Tentu ini menjadi pertanyaan sama kita Bapak Ibu. Karena di dalam agama kita Islam kan banyak peristiwa-peristiwa yang besar. Sebut saja ketika Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Sebut saja ketika Nabi di Isra Mi'rajkan. Sebut saja peristiwa perang Badar di mana umat Islam memperoleh kemenangan yang besar melawan orang-orang kafir Quraisy. Namun mengapa kok peristiwa hijrahnya Nabi? Jawabannya adalah peristiwa hijrahnya Nabi merupakan the turning point of Islam. Peristiwa hijrahnya Nabi itu adalah peristiwa awal kebangkitan Islam Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Andai kata Nabi tidak berangkat dari Makkah menuju Madinah berhijrah dengan para sahabat ketika itu, bisa jadi Islam tidak akan sampai dengan kita hari ini. Maka dari itulah Umar bin Khattab menyimpulkan, kita ambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling penting lagi adalah peristiwa hijrahnya Nabi ini bukan hanya sekedar cerita
titian masa perjuangan Rasulullah bersama dengan para sahabat. Keluar dari kota Makkah menuju Madinah, meninggalkan segalanya. Semuanya ditinggalkan. Kampung halaman, harta kekayaan. Tidak ada yang dibawa demi memperjuangkan Islam. Bukan hanya cerita tentang itu. Tapi ada yang lebih penting lagi dari peristiwa hijrahnya Nabi tersebut, memfatwakan kepada kita semua Bapak Ibu, memfatwakan kepada kita semua Bapak Ibu, agar setiap kita menumbuhkan kesadaran untuk mau melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan. Kita hamba Allah nih Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad tidak boleh statis jalan di tempat. Kita harus dinamis. Kita tidak boleh puas pada satu kondisi saja. Kita harus terus melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan, tentunya perubahan ke arah yang lebih baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, di permukaan bumi Allah ini, maka Allah akan membukakan peluang-peluang yang banyak, dan Allah akan menurunkan ridhonya kepada mereka. Jadi tidak perlu takut ketika kita harus melakukan perubahan-perubahan untuk menggapai perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan ini. Karena kita orang yang beriman adalah orang yang kuat. Apanya yang kuat? Batin dan jiwa kita, karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya pula lah kita minta pertolongan. Itu yang perlu diingat, yang harus dibangun dari setiap kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa peristiwa hijrahnya Nabi bukan hanya sekedar cerita titian masa saja, tapi memfatwakan kepada kita semua harus berani melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa saat ini kita sudah berada di awal tahun, bulan Muharram. Satu hal yang perlu untuk kita ingat, ketika kita bicara tentang Muharram, Muharram ini merupakan satu dari 4 bulan yang dimuliakan di dalam agama kita. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara sahram fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya penghitungan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 kata Allah. Hari di mana Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Di antara yang 12 bulan, 4 bulan dijadikan sebagai bulan yang mulia. Di dalam hadis Rasul menjelaskan, 4 bulan yang mulia itu 3 bulan berdampingan, 1 bulan terpisah. Yang 3 bulan berdampingan bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang terpisah Rajab namanya Bapak Ibu, bulan Rajab. Fala tazlimun anfusakum fihinna, kata Allah. Jangan kalian zalimi, jangan kalian berbuat kezaliman di dalam bulan-bulan tersebut. Dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya kalau kita melakukan kemaksiatan, dilipat gandakan pula ganjaran dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia di bulan Muharram ini, sehingga kita ketahui begitu banyak amalan yang kita lakukan di bulan Muharram ini Bapak Ibu.
Ada berpuasa, puasa Tasu'a Asyura namanya. Tanggal 9 sama 10 di bulan Muharram. Kata Rasulullah, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu fi syahril Muharram. Puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Disunnahkan berpuasa di hari ke-9 dan ke-10 atau 10-11. Mengapa begitu Bapak Ustadz? Karena dulu ketika Rasulullah sampai di Madinah, dia melihat orang-orang Bani Israel berpuasa. Ditanyanya, kalian puasa apa? Puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Sebagai ungkapan rasa syukur kami karena Nabi kami Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Kalau begitu lebih pantaslah kami lagi, kata Nabi, daripada kalian. Cuman untuk menyelisihi antara kita orang Islam dengan Bani Israel, dibuat Nabi lah ada dari mulai 9, 10 atau 10, 11 biar tak sama dengan orang-orang Bani Israel. Sebab Nabi kita ini dijaganya betul Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Man syabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti dia termasuk ke dalam golongan kaum tersebut. Penyantunan anak yatim sudah menjadi tradisi kita setiap kali masuk bulan Muharram. Di tanggal 10, besok udah tanggal 10 Asyura nih. Diundang anak yatim, disantuni, disisihkan sebahagian rezeki kita. Karena rezeki itu titipan Allah Bapak Ibu. Ini juga perlu untuk kita muhasabah. Ada beberapa perkara yang nantinya akan dimintai Allah pertanggungjawaban dari kita semua. Oleh karena itu, di setiap kali pergantian waktu kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan hal-hal yang positif. Salah satunya ya bermuhasabah tadi, merenung. Apa yang direnungkan? Ya hal-hal yang besok akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau ditanya hal-hal apa saja, kata Nabi ada 4 perkara. La tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak boleh beranjak dari tempat berdirinya seorang hamba di pengadilan Allah Ta'ala nanti sebelum dia mampu mempertanggungjawabkan 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, umur yang Allah berikan untuk apa dihabiskan. Yang kedua, an ilmihi fima fa'ala fih, ilmu yang Allah berikan untuk apa diamalkan. Yang ketiga, an malihi, ini terkait dengan harta, bagaimana cara mencarinya dan untuk apa dibelanjakan. Ini yang kami maksud tadi Bapak Ibu. Setiap kali Muharram datang, kita undang anak yatim, kita muliakan dia, kita sisihkan rezeki kita. Karena rezeki itu dari 2 arah nanti dipertanggungjawabkan. Yang pertama, bagaimana kita mencarinya, tentu dengan cara yang halal. Jangan dengan cara yang haram. Dan untuk apa dibelanjakan? Harta itu bukan tok milik kita sendiri. Ada hak-hak saudara-saudara kita yang harus kita keluarkan melalui zakat, infak sedekah, termasuk menyantuni anak yatim. Dan tentunya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada udang di balik penyantunan, kan gitu. Kadang-kadang ada kita nih Pak, yang agak sedikit ganjil lah dia. Ya mudah-mudahan di Teluk Pulau Hilir ini tak ada model seperti itu Pak Ustadz Surya ya. Banyak tuh. Ketika penyantunan anak yatim, bapak-bapak nih, dia bilang, kasihan kamu nak, ayahmu udah nggak ada. Kawanmu yang lain diantara ayahnya ke sekolah pakai Honda, sementara engkau udah tak ada ayahmu. Disapunya lah kepala anak yatim nih sambil dibisikkannya, nggak usah sedih, uak kan masih ada.
Kirim salam sama mamamu ya. La ilaha illallah. Ada udang di balik penyantunan. Itu di ujung Tanjung banyak seperti itu. Mudah-mudahan di sini tak ada. Jadi dalam agama dijelaskan apa yang kita lakukan malam hari ini erat kaitannya dengan sikap kita terhadap agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu tidak kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang tak peduli dengan keberadaan anak yatim. Berapa banyak orang sekarang ini yang tak open sama anak yatim piatu? Kalau ada anak yatim nih yang agak dogil, itu banyak kali komentar mereka. Tengok itu anak yatim tuh, memanjat tiang listrik kan. Wajar lah pula, ayahnya tak ada. Awak saja yang lengkap anak awak, ayahnya ada, maknya ada, lebih parah dogil dari anak yatim lagi. Apalagi mereka ini. Makanya Allah Ta'ala diposisikannya itu orang yang mendustakan agama dengan mereka yang tak peduli terhadap anak yatim. Maka dari itu betapa banyaklah kemuliaan yang Allah berikan bagi kita yang menumbuhkan kesadaran bahwa rezeki yang dititipkan Allah sama kita, salurkanlah untuk pembinaan, pengasuhan anak-anak yatim kita. Kalau dapat jangan yang sifatnya temporal seperti ini saja Bapak Ibu. Kalau bisa anak yatim nih dalam pengasuhan kita, kalau memang kita punya kelebihan rezeki, tak ada salahnya kita sekolahkan dia. Tentu menjadi anak yang kelak segala amal kebajikan dia mengalir untuk kita. Mau dia masuk pesantren, biayai masuk pesantren. Menghafal Quran dia, mengalir pahalanya untuk kita. Kalau yang sekarang kita lihat kan banyak temporal. Setiap kali mau perayaan ini itu panggil nak yatim santuni, setelah itu lupa kan gitu. Sebab kata Rasulullah dalam hadis ana wa kafilul yatama fil jannah hakadza katanya. Dia tunjuk dua jarinya ini. Aku dengan orang yang mencintai anak yatim, yang mengasuh anak yatim, nanti di dalam sorga kami itu duduknya beginilah katanya. Dekatnya itu, tak ada lagi berbatas. Salurkan rezeki kita yang dititipkan Allah tadi Bapak Ibu, untuk membantu meringankan beban hidup, dan kalau bisa merubah wajah kehidupan mereka melalui pendidikan. Kemudian yang terakhir, an jismihi fi ma'ablah, jasad yang Allah titipkan waktu hidup di alam dunia kemana dipergunakan. Inilah 4 perkara yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali amalan-amalan yang dapat kita lakukan, baik itu dalam konteks hablum minallah maupun hablum minan nas. Di bulan Muharram yang mulia ini, kita juga mengenal ada tradisi, kalau kita yang Melayu kok kalau pas 10 Muharram tu membuat bubur Asyura kan gitu. Kalau kami dulu di Tanjung Balai selalu itu bubur Asyura, bubur podeh namanya. Itu 100 macam itu bahan-bahan yang dipergunakan. Campurannya pakai korang lah dia ada, pakai kopah bisa, bumbu kari, bubur betul dia. Kalau sekarang kan sudah mulai terkikis Pak Haji. Payah kita kini mencari manolah bubur Asyura kok. Kita ingat dulu ketika kita di usia-usia seperti mereka ini, Oma awak dulu kalau perwiritan begitu masuk di tanggal 10 Asyura, habis menyantuni anak yatim, makanlah bubur Asyura tuh. Makanya kita ingat sampai kini.
Kalau anak-anak sekarang nih tak dapat uyang kau yang namanya bubur Asyura dah. Bisa jadi 10-20 tahun yang akan datang mereka ini tak kenal lagi dengan yang namanya bubur Asyura karena kita tidak mengenalkan sama mereka. Itu kan kearifan lokal yang perlu dilestarikan sebenarnya. Kalau di daerah Batubara itu ada namanya pesta tape. Setiap tanggal 6 dari bulan Syawal, itu pesta tape. Tape pulut, tape ubi. Ya. Sambil berqasidah, bermarhaban, berzanji. Ini kan hal-hal yang positif yang perlu dilestarikan. Termasuk di Jawa. Kalau Pulau Jawa lagi agak lebih hafal. Saya 4 tahun kuliah di Yogyakarta. Itu setiap malam 10 Asyura, tradisi orang Jawa mengelilingi keraton 7 kalinya. Macam tawaf. Pagi siangnya mengeluarkan benda-benda keramat ya. Itu dimandikan itu. Keris segala macam. Kiai tah segala macam kiai. Kalau di Jawa tuh kiai kobau kok. Ada kobau putih punya keraton Surakarta itu tah kiai apa namanya? Dikeluarkan itu setiap tanggal 10 Asyura, dimandikan. Dibawa keliling kota tuh. Keris tumbak segala macam dimandikan. Itu kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Cuman belakangan banyak orang yang mengatakan itulah bid'ah lah itu, sosek lah itu. Kadang-kadang kita nih makanya copek kali menyosek-nyosekkan kita sesama kita. Iya kalau memang betul sesat. Kalau tidak, apa tak berdosa itu muncul orang yang mencakap sosek itu. Coba bayangkan. Banyak. Kalau di Jawa itu wajar pendekatan yang digunakan Wali Songo dalam menyebarluaskan Islam itu tentu dengan pendekatan-pendekatan yang berbau Hinduistis. Sebab agama tertua yang masuk duluan ke Indonesia ini bukan Islam, Hindu. Makanya Sunan Kalijaga dia pakai gamelan. Gamelan itu setiap kali bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, dikeluarkan itu Bapak Ibu sebulan penuh itu. Keraton Yogyakarta itu membuat kegiatan sekatenan namanya Pak Surya. Syahadataini. Sebenarnya sekatenan itu dari kata syahadataini. Cuman lidah yang Jawa kan agak payah. Sekatenan katanya. Saya setiap tahun dulu itu ikut dalam kegiatan sekatenan tuh. Dikeluarkan nih gamelan. Gamelan Ibu tahu kan? Alat musik Jawa itu. Ya, itulah dibunyikan setiap malam itu. Itulah media dakwah Sunan Kalijaga mengumpulkan warga ketika itu. Barulah dibuat namanya perwayangan. Ada Petro, ada Gareng, ada Semar dan lain sebagainya. Begitulah memang caranya dakwah bilhal. Dakwah itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat ketika itu. Sama juga lah dengan kita. Kita di sini kok karena memang kerajaan Islam sudah ada di sini dari mulai Samudra Pasai sampai ke Palembang sana. Apalagi kita orang Melayu memang identik dengan Islam. Tapi ada juga kegiatan yang namanya seperti yang kita sampaikan tadi. Buat bubur Asyura, buat acara topung tawar. Sekarang itu pula lah yang disebut bid'ah. Kan tak ada utak itu. Kan begitu. Itu kan kearifan lokal. Itu bukan perkara bid'ah. Sekarang ini tengoklah, kalau tak diperkuat bangunan keimanan, masa perkara-perkara yang sifatnya ibadah, berdoa bersama,
tak boleh, peringatan Maulid tak boleh, Isra Mi'raj tak boleh. Jadi apalah lagi kita kok, cubalah. Maunya membaca kitab tu janganlah bersumber pada satu kitab saja. Baca juga lah dalil-dalil yang lain. Islam ini kan luas wawasannya, bukan ada pada satu perkara saja dia. Yang kosalnya kan begitu. Doa bersama asalkan dah habis salam imam kok assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Buatlah dia bagian dari yang tak hendak berdoa berjamaah nih. Tapi alangkah baiknya menghormati, menghargai imam tu tadi. Duduk aja lah dia menunggu dulu, apalah salahnya ya kan. Islam ini kan 3 pokok ajarannya. Jangan silap. Ya, yang 3 ini tak boleh dipenggal-penggal. Harus menjadi satu kesatuan yang tak boleh dipisah-pisahkan. Apa yang pertama? Akidah, keyakinan. Syariah, hukum Islam. Yang ketiga, akhlak. Akhlak. Akhlak itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama kita, akhlak kepada alam semesta ciptaan Allah Ta'ala. Itulah yang perlu untuk dibangun. Akidah, keyakinan kepada Allah. Beriman kita semua kepada Allah. Karena itulah kita mendirikan salat. Salat itu syariah. Salat itu dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Pulang setelah salam tak apa-apa, cuman tak dapat akhlaknya. Akhlaknya tak kono itu. Celah awak yang jadi imam, tiba-tiba orang pulang semua. Begitu apalah salahku sama orang ini, kan begitu. Ya kan? Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Semakin berilmu, ya semakin betul-betul lah hidup ini, kan begitu. Banyak orang semakin berilmu, semakin sepele sama orang lain gitu loh. Itulah kadang yang akhirnya kan tak berutak jadinya. Ya, karena ilmu itu satu hal yang nanti dipertanggungjawabkan. Bukan cuma menuntutnya saja, tapi pengamalannya. Kan ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Disebutkan Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Kan sudah disampaikan Allah Ta'ala, kalau hubungan kalian dengan aku bisa-bisa aja terima. Tapi yang paling penting itu yang harus kalian lakukan juga adalah hubungan antara kalian dengan kalian. Inilah yang perlu untuk diperhatikan. Dengan ilmu tadi itu seharusnya membuat kita ini semakin rendah diri, tawadhu gitu loh. Bukan malah mensesat-sesatkan sesama gitu. Kok malah tinggi ilmu malah kok enggak sopan gitu. Seharusnya semakin tinggi ilmu, ya, semakin membawa rahmat bagi seluruh sekalian alam gitu. Bukan membawa kepada perpecahan dalam tubuh umat, kan begitu. Dengan ilmu tadi itu kan semakin sadar kita, berarti aku ini nggak ada apa-apanya lah. Apalagi kalau dibandingkan dengan ilmu Allahnya Ta'ala. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku tidaklah memberi kalian ilmu kecuali sedikit saja, kata Allah. Makanya kata Ahmad Baki dalam lagunya Petuah Guru, itu bisa direnungi betul itu lagu itu. Apa kata Ahmad Baki? Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Seharusnya kita lebih bisa paham itu, karena padi kan banyak di sini nih.
Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung. Membid'ah-bid'ahkan orang itu kan sombong itu. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Hah. Baru sikit ilmu tuh udah teriak ke sana kemari, kan nggak bagus itu. Jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong menepuk dada. Ingat petuah penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Hah. Ingat petuah penyu di pantai, asal mau bertelur dia malam dia naik itu ke tepi pantai. Di saat orang tertidur diam-diam dia, ya, di kais-kaisnya pasir pantai itu bertelur dia. Ratusan telurnya nggak pernah dia bangga. Ayam baru satu, ributnya sekampung. Seharusnya kan inilah sosok orang-orang yang berilmu seharusnya. Jangan suka sesat. Apalagi yang tak sesat. Al-Quran ini pun kalau mau didudukkan kita bahas, kalau disebut bid'ah ini nggak ada dalam hadis Rasulullah diperintahkan mengumpulkan Al-Quran nih Bapak Ibu. Carilah hadisnya. Pengumpulan Al-Quran ini kan di masa sahabat ini. Karena ditengok sahabat, ini enggak iya ini. Banyak penghafal-penghafal Quran, sahabat-sahabat Rasul udah pematian. Kalau kita tidak ambil kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran, niscaya tak akan jumpa lagi Al-Quran ini untuk umat-umat di masa yang akan datang. Macam mana? Duduk mereka. Kalau begitu udahlah, kumpulkanlah sahabat-sahabat penghafal Quran tuh. Kumpulkan di mana ditulis mereka, di kulit-kulit kayu, kulit-kulit binatang, di batu dan lain sebagainya. Dikodifikasi dari masa Abu Bakar sampai sempurna di masa Utsman bin Affan. Makanya ada mushaf Utsmani namanya. Sampailah sama kita sekarang. Apakah bid'ah ini? Bahaya gitu betul. Udah tak main lagi membid'ah-bid'ahkan nih. Ini orang-orang yang begitu tuh udah ketinggalan zaman itu. Tak ada lagi itu. Indonesia ini pula macam mana lah. Paling mudah kita umat Islam ini digoyah-goyah. Ya, paling mudah digoyah-goyah. Masuk ajaran begini, amak sodap ini terima. Yang tak ikut sama kita dibilang sesat dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ingat aja, pokok perkara dalam Islam 3 harus selaras semuanya nih, antara akidah, syariah dengan akhlak yang harus kita tampilkan dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga dengan peristiwa-peristiwa besar yang banyak terjadi di bulan Muharram ini, yang harus kita ketahui. Dan yang paling penting adalah perguliran waktu, pergantian waktu yang hadir di tengah kehidupan kita ini begitu cepat Bapak Ibu, tidak terasa. Bagaimana dari detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan berganti tahun. Tak terasa sama kita. Makanya dalam Al-Quran Allah mengingatkan, hati-hati dengan waktu. Kalau pepatah Arab mengatakan, al-waktu kasyaifi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu laksana pedang yang tajam. Kalau tak pandai-pandai memainkan pedang nih, inilah yang akan memenggal leher kita sendiri. Wal asri kata Allah, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali mereka yang beriman dan beramal salih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan waktu ini Bapak Ibu, yang kita punya cuma 3. Waktu yang telah lalu, waktu yang sekarang, waktu yang akan datang.
Waktu yang telah lalu itu sesuatu yang tak bisa kita gapai kembali. Karena dia sudah lewat. Dia bergulir. Laksana air yang mengalir dari hulu ke hilir. Dan tidak akan pernah kembali lagi ke hulu. Makanya orang barat bilang, let's bygones be bygones. Yang lalu biarkanlah berlalu. Lan tarji'al ayyamul lati madad, kata orang Arab. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lewat. Memang betul. Bisa ibu balikkan waktu ibu masih gadis dulu lagi, sekarang tak bisa. Sehebat apapun kita menghambat penuaan diri, tak mampan. Walau segala macam bedak kita gunakan, bodak, ondak yang bahan waterproof, ondak yang bahan pipa tuh, nampak juga tua sudah. Ya kan? Waterproof ini kurang apa lagi, coba lah. Sekarang nih Pak, ada bodak ibu nih bahannya tuh waterproof. Waterproof tuh tahu ibu? Bahan membuat cat jotun nih ha. Cat jotun, cat apa nih? Belinyang tuh. Glowing. Itulah dibodakkan di pipi nih ha. Itu jangankan kena hujan, kena badai aja tak luntur dia. Jangan coba bodak pipa. Kalau bodak pipa, jangankan hujan, keringat aja kono betepek-tepek putihnya udah. Kalau ditengok ibu yang pakai bodak pipa nih macam buah kundur lah, buah kundur, tak rata putihnya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang telah lalu itu tidak akan bisa kita gapai kembali. Dia berisikan catatan-catatan apa yang sudah kita torehkan di tengah kehidupan ini. Itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Ingat, hidup ini Bapak Ibu bukan cuma sekedar nikmat dari Allah saja. Hidup ini bukan cuma anugerah saja Bapak. Hidup ini adalah pertanggungjawaban. Itu yang paling penting tuh, diingat. Karena kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Iqra kitabaka, bacalah kitab. Kitab itu berisikan catatan segala perbuatan yang pernah kita buat, lakukan di alam dunia. Nanti itu diserahkan kepada kita. Yang paling sodihnya, kata Allah, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup engkau yang membuat kesimpulan. Setelah dibaca ini catatan tingkah laku kita ini, kita yang disuruh Allah buat kesimpulan. Pantas tidak engkau dimasukkan ke dalam sorga atau kucampakkan ke dalam api neraka. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Ya Allah ya Rabb. Masa itu akan kita hadapi Bapak Ibu. Karena itu sudah tertulis dalam catatan amal kita, lengkap Bapak Ibu, tak ada yang tertinggal. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tidak ada yang tersisa sedikit pun, terlewatkan sedikit pun catatan itu, karena ada raqib dan atid nih. Awaslah kau, kau tengoklah besok ini. Ngeri betul. Makanya disebutkan tadi, hidup ini bukan cuma nikmat dan anugerah, hidup ini responsibility, pertanggungjawaban. Setiap langkah kaki, setiap ayunan tangan, setiap pendengaran telinga, penglihatan mata, desahan napas, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya dituntut kepada kita semua, ayo berhijrah, kan itu. Berubah dari masa ke masa, terus berubah ke arah yang lebih baik tentunya ya. Ada juga orang berubah tapi makin parah, kan gitu. Itu kono laknat Allah taala itu.
Lalu yang kedua, waktu yang kita miliki, waktu yang sekarang. Waktu sekarang itu milik kita. Ukirlah prestasi sebanyak-banyaknya di waktu yang kita miliki sekarang ini. Dan jangan pernah berpikir untuk memperoleh sesuatu yang di luar kemampuan kita. Yang ada pada kita sekarang ini, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Itulah orang Arab bilang al-baidatul yaumi khairum min dajajatil ghad. Telur ayam yang ada pada kita sekarang ini Bapak Ibu, itu lebih baik daripada ayamnya tapi besok hari. Karena besok itu kan tak pasti itu. Ibu mau dikasih ayam tapi besok sementara telur yang ada hari ini dicampakkan. Tentu kan tidak. Biarlah telur yang ada pada kita sekarang ini kita olahlah itu. Mau didadar boleh, mau direbus boleh, mau di mata sapi pun tak apa-apa. Karena kalau dijanjikan ayam besok hari, tidak ada yang bisa memastikan apakah memang rezeki kita ayam itu besok hari atau tidak, kan begitu. Maka apa yang ada pada kita hari ini, pergunakanlah sebaik-baiknya. Umur yang ada pada kita saat sekarang ini, isilah dengan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disia-siakan. Lalu yang ketiga, terkait dengan waktu yang kita punya tadi, adalah waktu yang akan masa yang akan datang. Masa yang akan datang, waktu yang akan datang, satu hal yang masih remang-remang juga. Nggak ada kita yang dapat memastikan kita nanti di masa yang akan datang akan jadi apa. Tapi yang pasti, kebahagiaan, kesengsaraan kita yang di masa akan datang itu tergantung bagaimana usaha kita hari ini. Kalau kita bagus hari ini, maka baguslah kita di masa yang akan datang. Tapi kalau kita pecundang sekarang ini, tentu kita akan menjadi pecundang di masa yang akan datang. Begitu saja, simple sebenarnya hidup ini. Tergantung kepada kita aja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu untuk direnungkan. Hidup di alam dunia hanyalah sementara. Karena tempat kita secara hakikat bukan di dunia ini. Ada akhirat yang kekal abadi menanti kita di sana. Yang penting bagaimana usaha kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Mewujudkan bakti, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kehidupan ini habis, selesai, berlalu, Allah berikan dari kita semua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak usah dipersoalkan, mau panjang mau pendek umur kita, biarkan saja, karena itu memang rahasianya Allah. Yang penting yang untuk kita renungkan adalah bagaimana kondisi keadaan kita ketika kematian itu datang menjelang. Apakah kita ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Itu aja Bapak Ibu. Mau panjang mau pendek umur terserah. Yang penting bagaimana ketika kematian itu datang. Kondisi keadaan kita. Apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah? Penutupan umur kita itu baik atau penutupan umur kita buruk? Karena dua perkara inilah yang menentukan status kita nanti di kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, ulama-ulama kita terdahulu kan menganjurkan kita untuk berdoa bersama-sama dengan lafaz doa Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah waj'al lana lisanan sidqin fil akhirin waj'alna min waraqati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Itu yang diajarkan ulama kita dulu. Baca sama-sama setelah sholat. Kan rugi awak kalau tak berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, jadikan penutupan umur kami penutupan yang baik. Waj'al lana lisanan sidqin fil akhirin. Jadikan ucapan terakhir kami ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu yang mana? Kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Waj'alna min waraqati jannatin na'im. Jadikanlah kami ya Allah bagian hamba-hambamu yang dimasukkan ke dalam jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Wala tukhzina yauma yub'atsun. Janganlah engkau hina kami ya Allah di hari kami dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari tidak ada lagi manfaat harta kekayaan, sanak famili, keluarga, sahabat-sahabat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kami yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Itu dia. Itu aja minta sama Allah Ta'ala. Penutupan umur yang baik ya Allah. Mau panjang mau pendek terserah ya Allah. Yang penting begitu ajal itu datang, husnul khatimah kami ya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, cuman 3 perkaranya yang menyertai kita. Kata Rasul nih dalam hadisnya, yang pertama harta, keluarga, amal ibadah. Ketika jasad dimasukkan ke liang kubur, 2 tinggal di dunia, 1 yang setia menemani. Yang 2 tinggal di dunia itu keluarga, harta. Yang setia menemani amal ibadah. Maka dari itu kami sampaikan wabil khusus kepada kita para suami yang selalu kelemahan kita ketika kita keluar dari rumah dengan tujuan mencari nafkah, betul ibadah, tapi jangan sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak para ayah yang bekerja setiap hari karena kecintaannya kepada keluarga untuk membiayai hidup mereka, tapi mereka lalaikan, lupakan kewajiban kepada Allah Ta'ala. Allah tidak pernah melarang. Silahkanlah cintai keluarga kalian, anak istri kalian, tapi jangan sampai mengalahkan kecintaan kalian kepada aku, kata Allah. Tak sedikit di antara kita loh Pak, pergi subuh, balik kadang-kadang petang. Kewajiban sholat zuhur asar tah di mana-mana. Ada yang berangkat nanti agak siang, pulang malam, maghrib isya tah di mana-mana. Ada yang mandah 3 hari pergi, 3 hari balik. Ada yang sekali poi itu tak balik-balik. Ada model begitu. Sekali pergi dia tak pulang-pulang. Bang Toyib. Tidak dilarang Allah, cintailah, tapi jangan sampai mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengumpulkan harta itu, karena keluarga nanti ketika sampai hukumnya sama kita, tinggal juga, nggak ada yang mau ikut, istri yang kita bela-belai tak mau ikut, anak yang kita nafkahi juga tak mau ikut, harta yang kita kumpul-kumpulkan juga tak dibawa. Bersemayamlah kita sendiri, amal ibadahlah yang setia menemani. Makanya pernah dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, waktu sahabat Rasulullah Utsman bin Affan mendengarkan Rasulullah menyampaikan tausiah tentang alam kubur, menangis dia 3 hari 3 malam tak berhenti Utsman tuh. Sampai-sampai para sahabat yang lain bertanya,
Kenapa begitu kali, Tuan? Waktu Rasulullah cerita tentang surga dan neraka, Tuan cuek-cuek saja, kata para sahabat kepada Utsman. Tapi begitu Rasul cerita tentang alam kubur, alam barzah, Tuan menangis. 3 hari 3 malam tak berhenti, mata bongkak. Apa jawaban Utsman? Mencemano lah, kata. Memang betul waktu Rasulullah cerita surga dan neraka aku tak peduli kali. Tapi ketika Rasul cerita tentang alam barzah, aku ngambil satu kesimpulan bahwa alam barzah, alam kubur itu, kata Utsman, inna awala manazilil akhirah. Itulah alam yang pertama kali yang kita masuki sebelum masuk ke alam akhirat. Artinya ketika di alam kubur itu kita bahagia, maka bahagialah kita di alam-alam berikutnya. Tapi kalau di alam kubur tuh kita sengsara, sudah dapat dipastikan kita akan sengsara di alam-alam berikutnya. Itulah yang kupikirkan, kata Utsman. Mencemanalah besok alam kuburku nih. Padahal selevel Utsman nih kurang apa Bapak Ibu? Sahabat Rasul, 10 sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, salah satunya adalah Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga nih. Menantunya Rasulullah, menikahi 2 putri Rasulullah, sehingga dia diberi gelar Dzunnuraini, yang memiliki 2 cahaya. Paling dermawan di antara sahabat Rasulullah, Utsman ini termasuk yang paling dermawan. Kalau disuruh bersedekah, tak ada mikir-mikir panjang, sedekahkan semua. Beda dengan kita ya kan Ibu? Kalau kita mah panjang. Betul Ibu? Kalau kita ini sudah beribadah terkait dengan harta, mikirnya panjang itu. Banyak yang model kita seperti itu. Tak percaya Ibu, kita buktikan. Nah, ini contoh nih. Misalnya di dompet Ibu ada duit 100.000, 50, 20, 10. Ya 5.000, 2.000. 2.000 itu 2 lembar, satu yang baru, satu yang lama. Datanglah orang minta sedekah, yang keluar duit yang mana? Jujur Bu, Pak, yang keluar duit 2.000 yang lama. Padahal baru panen padi nih, ya Ibu, baru menjual gabah lagi Ibu. Sawit udahlah, turun Pak Haji, harga turun. Waktu mahal soalnya, waktu turun mak ribut. La ilaha illallah, memang begitulah tipe kita manusia nih. Duit berapa yang keluar Ibu? 2.000 yang baru apa yang lama? Yang lama. Nah, yang tak sodapnya lagi, sudahlah sedekah nih duit 2.000 yang lama, minta tolong doakan. Kau doakan aku ya, panjang umur, sehat badan, murah rezeki gitu. La ilaha illallah. Yang menerima sedekah ini pun poneng, mak modal 2.000 duit lama pula itu, bertulisan itu di duit tuh, nomor HP, gambar lope, tak apa-apa. Bisa minta doakan panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Kira-kira seimbang tidak dengan duit yang disedekahkan tadi itu? Malaikat pun malas mencatatnya. Tak usah lagi dicatat itu kan. Anda hati butuhnya itu kan. Salah-salah. Tidak dengan Utsman bin Affan. Bahkan waktu berangkat haji di tahun 2019 kemarin tuh, berjumpa kami dengan petugas PPIH, ya, ada namanya kiai apa namanya, termasuk ulama besar juga. Dia bilang di Arab Saudi itu sampai dengan sekarang ada aset-aset kekayaan yang ditinggalkan oleh Utsman, berupa properti bangunan, kebun kurma sama sumur. Bahkan di Bank Arab Saudi itu ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Bayangkanlah Bapak Ibu. 14 abad lah, 1400 tahun yang lalu dia sudah meninggal. Tapi kekayaannya masih bisa dimanfaatkan oleh umat Islam yang hidup saat sekarang ini. Tapi begitu dia mendengarkan cerita dari Rasulullah tentang alam barzah, alam kubur, 3 hari 3 malam dia menangis, tak berhenti-berhenti, bengkak matanya. Bagaimana dengan Utsman sekarang? Maaf ya, khususnya ini yang sama namanya. Umumnya sama kita semua.
Ada tidak kita pernah merenungkan macam manalah besok aku di alam kubur? Kan begitu. Ya kan? Kok enak sajalah aku nih melenggang di permukaan bumi Allah Ta'ala nih. Apa tak sadar bahwa kehidupan ini bukan cuma nikmat anugerah tapi pertanggungjawaban. Mak. Usman lah 3 hari 3 malam menangis. Bongkak Pak Surya matonya. Awak bahkan saking dahsyatnya alam barzah, alam kubur tuh kan ada satu doa yang diajarkan Rasulullah, kita baca setelah tasyahud akhir tuh. Hamidum Majid, habis Hamidum Majid kan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu atas ganasnya siksaan alam kubur ya Allah, pedihnya siksaan alam akhirat ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari cobaan dunia ya Allah, cobaan akhirat ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari gangguan dajjal ya Allah. Kan begitu. Rasulullah itulah. Kurang apa lagi Rasul itu, coba lah. Minta perlindungan dia kepada Allah dari siksaan kubur dan siksaan akhirat nanti, neraka itu. Kita, Nabi tidak, Rasul tidak, entah diampuni entah tidaknya dosa kita nih. Sahabat Rasul tidak, dermawan pun tidak, enak saja melenggang di permukaan bumi Allah Ta'ala. Sodap saja menyosat-nyosatkan orang. Sosat kau. Memang ta'ala tak itu kan. Memang betul-betul besok dipanggil cocok itu. Membid'ah-bid'ahkan. Apa kita nih coba? Apa hak kita menyosat-nyosatkan orang? Coba aku tanya. Hah? Apalah? Sesekali ditanya orang-orang yang menyesat-nyesatkan tuh, masalah berdoa bersama tak boleh? Cubalah. Nanti kalau ditanya, habis sholat merokok boleh? Boleh tidak? Habis salam nih, pasang rokok, boleh? Boleh. Habis sholat tuh berjamaah, terkoncing boleh? Terberak boleh? Boleh. Boleh kan? Kalau merokok, terkoncing, terberak setelah solat boleh, masa berdoa tak boleh? Mainlah ini akal nih, ha? Iya, kadang naik tensi awak jadinya. Udah tak zaman lagi membidah-bidahkan ni, udahlah berhenti lah. Kalau tak hendak solat berjamaah awak berdoa sama, usah sembahyang ke masjid nih. Nah, jadi terungkap juga lah ke situ juga lah kajian awak di malam nih. Karena kami di ujung Tanjung udah tak ada itu Pak Haji. Udah ada tak apa kami udah. Iyalah, gara-gara berdoa tak hendak aja. Apa salahnya rupanya? Kalau yang merokok saja berkombur boleh tidak setelah sholat? Boleh berkombur. Yang begitu saja boleh, masa berdoa tak boleh? Bersama-sama. Kalau ditengok dalilnya adanya. Dulu ketika Nabi Musa diperintahkan Allah ya untuk mendatangi Firaun, dia kan tak sanggup dia karena lidahnya ini cedal. Waktu dia memakan bara api itu. Ya, cedallah dia, mintalah dia sama Allah, biarlah aku ditemani oleh sahabatku Harun. Pergilah berdoalah Nabi Musa. Rabbis shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diaminkan oleh Nabi Harun alaihissalam. Apalagi cobalah. Dalam hadis Rasul ada juga, apabila kalian berkumpul beramai-ramai, satu orang berdoa yang lainnya mengaminkan, maka dikabulkanlah doa kalian oleh Allah Ta'ala, kata Nabi. Apalagi cobalah. Makanya kadang-kadang kita nih terlalu apa? Tak ada hak kita. Kita ni sesama manusia. Tidak ada hak saling membid'ah-bid'ahkan, saling menyesat-nyesatkan. Tidak ada hak kita di situ. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang penting untuk kita renungkan. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, berubahlah kita ke arah yang lebih baik lagi. Ukir kehidupan yang sisa-sisa umur Allah berikan sampai dengan saat sekarang ini kepada kita dengan hal-hal yang positif,
Baik itu dalam konteks hablum minallah, beribadah, jangan cuman mengaku beriman saja tapi sholat tidak, janganlah pula begitu. Ya, kalau mengaku beriman, sholatlah sama Allah. Ya, berjamaah kita beramai-ramai di sini. Kadang-kadang bukan apa, banyaknya kita tahu fadilah, keutamaan berjamaah tuh 27 derajat. Ya, kemuliaan Allah kasih. Tapi kadang-kadang kita enggan juga, di rumah juga lagi gitu. Padahal sudah disebutkan Rasul, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih baik daripada salat sendiri 27 derajat kemuliaannya Allah berikan kepada kita. Kita amalkan itu. Kemudian dalam konteks hubungan kepada sesama kita manusia inilah, berbuat baik kepada sesama. Karena itu nanti menjadi bekal kita juga ketika pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ukir prestasi-prestasi kehidupan kita dengan amaliyah-amaliyah yang salih, bukan amaliyah-amaliyah yang salah. Karena kehidupan ini hanya sementara berlaku untuk kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kematian itu datang menjelang, ya, tapi kita su'ul khatimah. Penutupan umur untuk kita itu penutupan yang tidak baik, sehingga sudah dapat dipastikan kesengsaraan, kehinaan lah yang akan kita peroleh nantinya. Itulah yang harus kita ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita usi sisa-sisa umur yang Allah berikan pada kita sampai dengan saat sekarang ini dengan ketaatan, kepatuhan. Tumbuhkan kesadaran di dalam diri untuk merubah diri ke arah yang lebih baik lagi. Sebagaimana kata Rasulullah, barang siapa di antara kita yang harinya sekarang lebih baik dari yang kemarin, maka mereka termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang beruntung. Barang siapa yang harinya sekarang sama dengan yang kemarin, itu termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Barang siapa yang sekarang harinya lebih buruk dari yang kemarin, berarti dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Biarlah kita berusaha sekuat tenaga, sedaya upaya menjadikan diri kita agar masuk ke dalam golongan yang pertama. Hari kita yang sekarang harus lebih baik dari yang kemarin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita Bapak Ibu, khususnya bagi kami, umumnya bagi kita semua. Karena memang beginilah agama, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati kita di dalam kebenaran Allah Ta'ala, nasihat menasihati kita di dalam kesabaran menapaki jalan menuju Allah. Ini memang banyak sekali halangan, rintangan. Tapi yakinlah ketika kita mau merubah diri, ada kenikmatan yang tiada tara Allah siapkan untuk kita. Jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk hijrah. Biarlah orang di sekitar kita berkata apa, karena kita tidak butuh penilaian sesama manusia. Yang kita butuhkan adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Bapak Ibu ya. Ingat filosofi ayam, ingat? Pernah dengar cerita filosofi ayam? Ayam itu apapun yang dibuatnya tetap tak baik di mata manusia. Ya kan? Dari mulai terpancar telurnya sampai digoreng, tak ada pujian dari kita. Ya, ada pepatah mengatakan, jangan seperti induk ayam bertelur satu ribut sekampung, kan gitu kan? Itu kan orientasinya kan buruk itu sebenarnya. Kalau kompak ayam tak usah kita bertelur. Tentu kita susah. Jadi artinya selagi ayam itu mau bertelur, berarti tak ada kita nih yang susah. Pasti ada lauk kita, telur ayam itu tadi, kan gitu. Kemudian ada lagi yang mengatakan, kalau kita keluar rumah tak bersandal, tak berselop, apa dibilang? Kaki ayam. Orientasinya kan buruk itu. Ibu mau kemana? Belanja. Kok tak berselop, kaki ayam ibu ya? Padahal yang banyaknya binatang tak berselop. Kambing tak berselop, itik tak berselop. Kenapa tak dibilang itu? Ayam juga yang kena. Bapak Ibu kalau malam tak bisa tidur, tak nyenyak tidurnya, sekojap tidur, sekojap terbangun. Apa namanya? Tidur ayam. Kono juga ayam. Ya, menengok jauh tak kelihatan, rabun ayam. Ya, ada anak muda kesana kemari aja kerjanya, bawa map.
Apalah kojo dia, gilo ayam dia kojo. Gilo ayam. Ha. Ya. Gilo ayam. La ilaha illallah. Yang terakhir puncak kesodihan ayam kok. Ketika telurnya yang bulat tadi itu ibu ceplok, ibu goreng, tup berubah nama menjadi tolumato sapi. Ayam yang lonjan, ayam yang hajab, sapi yang dapet nama. Coba bayangkan. Tapi apa kata ketua ayam? Ada ketua ayam kok udahlah katanya. Kita berbuat begitu kan bukan mengharapkan penilaian dari manusia kok. Keriduan Allahnya yang kita cari kata. Manusia kok nah kata ketua ayam kok. Jangankan yang tak elok, yang elok aja dibuat bisa salah di mata dia kan. Itu kata ketua ayam. Pandai nak ketua ayam kok betul. Jadi kalau ayam aja pun bisa, mengapa kita tidak? Berhijrahlah. Ange-ange si ayam ya. Iya, kadang semangat kadang tidak kan, ange-ange si ayam. Walah kesian awak. Jadi maka dari itu jangan takut untuk berubah. Biarkan orang berkata apa. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu yang perlu untuk diingat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Karena sudah larut malam juga. Semoga bermanfaat pertemuan kita malam hari ini, membawa keberkahan untuk kita bersama. Semoga umur yang Allah berikan sama kita sampai dengan saat sekarang ini membawa keberkahan untuk kita Bapak Ibu ya. Berkah diri kita, keluarga kita, anak-anak kita ini mudah-mudahan jadi anak yang salih-salihah lah ini. Berkah harta yang Allah titipkan sama kita membawa kebaikan untuk kita semua. Sehingga nanti ketika kembali ke hadirat Allah ada kebahagiaan surga yang Allah berikan kepada kita. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.